Ini loh, tulang yang hilang nih. Nggak tahu kok bisa hilang tuh gimana ceritanya. Jatuh dia, pecah dia. Tuh yang di atas ini nggak kelihatan sih. Tuh sampai ininya jatuh nih. Ini juga nih. Tuh kalau nampak. Dan alhamdulillah nih hasilnya. Oke, mantap lah. Pokoknya jangan ditiru ya, ini adegan berbahaya ini. Nggak semua orang bisa masang kayak gini nih pokoknya. Kalau nggak orang-orang ekonomi lemah ini nggak ada masang kayak gini pokoknya. Mantap lah, mending yang penting nggak hujanan. Oke, sip. Nah, meskipun berantakan yang penting mantap hasilnya. Oke, kita perbaiki kayu seadanya guys. Mantul. Yang penting nggak hujanan dan nggak roboh lagi. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan ini masih bisa ketemu sama kalian lagi. Mas Teh sengaja bikin video ini dan sengaja Mas Teh taruh di segmen Cermal supaya bisa jadi bukti buat kalian. Jadi beberapa hari ini saya merasa tertekan dengan beberapa hal yang jenengan sampaikan, yang kalian sampaikan ke saya. Termasuk soal rumah yang saya upload di YouTube itu adalah bukan rumah saya. Pura-pura intinya. Di video yang pertama saya tayangkan sebelum saya buka salam ke kalian, itu bisa kalian lihat secara langsung
secara nyata keadaan terbaru rumah kami. Jadi yang pas bagian belakang itu alhamdulillah sudah dibenerin sama Wardi dengan kayu seadanya. Untuk yang saat ini, kemarin yang posisi kemarin tuh parah. Jadi ditinggal sama Wardi ke Jakarta, ternyata angin kencang, ada beberapa asbes di atas yang terlepas dan kata dia, Kang, kalau hujan air masuk sekarang ini di depan. Dan sekali lagi saya tegaskan, lillahi ta'ala itu rumah kami, itu gubuk kami, ini keadaan kami yang sebenarnya. Bukan, maaf, sebelumnya Wardi sempat berpikir yang, Kang, nanti kalau kita upload apa kita nggak dianggap lagi, kita ngemis. Sekali lagi, lillahi ta'ala kami tidak meminta apapun. Kami tidak meminta jenengan untuk simpati dengan apa yang kami rasakan atau yang kami alami. Tapi dalam hal ini, niat kami dalam mengupload itu kemudian membuat video ini bukan untuk meminta belas kasih, tetapi ini memberikan bukti kalau yaitu keadaan kami yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk segera bisa diperbaiki untuk bagian depan dan juga SPS yang terlepas tadi. Jadi Mas T itu sebenarnya tidak mau lagi dibilang kalau Mas T tidak maksa Mas T dianggap orang baik, bukan. Tapi kalau jenengan itu terus berpikir jelek tentang saya, kadang saya sedih tok. Jenengan itu ngelihatnya cuma dari luarnya saja. Jenengan berpikir saya begini, begitu, dan sorry saya jelaskan, rumah itu sudah rumah tua. Dibangun sama mama dari tahun 1999. Dari tahun 1999 dan ini sudah 2020, sudah hampir kurang lebih mungkin 20 tahunan lah. Kurang lebih 20 tahunan dan itu papan semua. Hanya semi semen dan bata, tapi hanya di bawah, sedangkan di atasnya itu papan semua dan itu asbes ya teman-teman. Jadi apalagi yang bagian belakang, karena saya pernah cerita kalau dapur saya pernah digunakan almarhum bapak saya untuk bunuh diri, jadi di belakang dibongkar dan ya begitu keadaannya karena satu rumah tua, rumah sudah tua dan memang rumah apa adanya. Dari 99 sampai sekarang tidak pernah diapa-apain. Masih mending tadi yang di video itu hanya keadaan yang sebenarnya. Ada berbagai macam segi, tiang-tiang yang patah, yang diganjel kayu sama adikku karena posisinya kita belum memiliki rezeki. Karena begini teman-teman, kalau saya punya uang 1 juta misalnya, kalau kita hanya pegang 1 juta kemudian kita benerin satu titiknya roboh, jadi nggak bisa. Jadi harus punya uang yang banyak sekalian, harus pegang uang banyak sekalian, rombak sekalian. Jadi bagian depan itu harus dirombak semua, 4 tiangnya harus dirubah, baru bisa. Kalau cuma 500.000 buat beli kayu, sebelah tok yang di ini, sebelah sininya goyang, jadi nggak bisa. Jadi emang Mas Tulus nggak mampu, untuk saat ini belum. Jadi kami berinisiatif untuk meminjam koperasi nanti. Jadi ada salah satu koperasi yang kemarin tempat tinggal adik saya itu bilang katanya bisa mengeluarkan dana, nanti kita cicil setiap bulan dananya, insya Allah ya. Jadi dalam hal ini maaf, kami tidak meminta kalian untuk meminta belas kasih jenengan untuk mengakui atau melihat kemudian membantu kami, tidak. Jadi kami sedang mengajukan dana dari koperasi nanti untuk bisa kami cicil selama 10 bulan. Kami kemarin mengajukannya di angka 5 juta untuk memperbaiki rumah yang di depan itu. Jadi hanya pakai kayu biasa, tidak menggunakan sesuatu yang lebih. Setidaknya bisa berdiri dulu lah, sampai nggak bocor aja dulu. Nanti ketika ada rezeki lebih dari Allah, kita bangun pun insya Allah kita akan bangun. Jadi dinding-dinding yang di belakang bekas dapur yang digunakan untuk almarhum bapak bla 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 dulu, itu kan dibuka guys. Gak ada apa istilahnya tuh, gak ada penutup. Jadi ketika
semen dan batu bata tersiram air terus-terusan, panas, hujan. Terus sudah gitu kontur tanah di Rawajitu di kampung saya itu memang lembek karena rawa jitu. Mereka tuh tanahnya tanah rawa. Jadi kontur tanahnya juga lembek sekali. Jadi yang di kanan kiri sudah mulai roboh semua. Yang di kamar mandi sudah mulai roboh. Dan ya yang tersisa yang karena masih ada atapnya tadi termasuk rumah. Jadi selebihnya mah udah hancur semua. Jadi sekali lagi di sini saya klarifikasi, saya enggak niat gimana-gimana. Saya enggak niat kepiye-kepiye di sini. Dalam hal ini saya hanya bisa mengklarifikasi bahwa itu memang benar itu rumah kami dan beginilah kami keadaan yang sebenarnya. Jadi jenengan tolong untuk lebih dibenahi lagi pemikirannya tentang kami. Kalau saya pribadi sih mau sampean katain apa kayak mau tai mau apa terserah. Saya nggak apa-apa, tapi saya yang jenengan katain. Tapi ketika jenengan sudah bilang adikmu itu juga ganteng kok, punya usaha, duitnya banyak. Jadi kamu gak usah pura-pura mengaku kamu susah untuk mencari uang. Maaf selama ini kami mengaku susah pun gak ada yang kasih kami uang kok buat bangun rumah. Demi Allah, demi Rasul. Jadi saya tidak pernah, meskipun kami mengaku rumah kami reot, rumah kami jelek, kami tidak pernah terima 1 rupiah pun dari mereka yang diniatkan memberi kami untuk rumah itu tidak pernah, belum ada. Jadi jenengan tolong pikirannya dibetulkan. Saya tuh kadang-kadang, kenapa ya manusia ini kalau sudah berpikir seenak udelnya aja, semaunya aja, seenak pikirannya, seenak mulutnya. Kalau mau mikirin orang dipikir seperti itu ya sudah seperti itu. Kalau mau menganggap orang seperti itu ya sudah seperti itu. Tidak mikir dirinya sendiri itu betul atau tidak. Jenengan terus jenengan terus kejar, jenengan terus cap itu mereka-mereka itu. Jenengan anggap mereka seperti yang jenengan pikirkan. Masya Allah. Saya tahu jenengan orang baik. Saya tahu jenengan orang baik, tapi karena sesuatu hal jenengan jadi seperti ini. Tapi saya minta tolong, selebihnya saya tidak pernah ngusik sampean. Saya tidak pernah mengusik Anda. Jadi tolong jangan usik saya. Saya tidak pernah ngusik jenengan kok, ngatain jenengan apa, bilang jenengan gimana, ngusik kenal weora kok. Jadi kenapa jenengan harus ngusik saya? Saya berusaha membuat konten yang seril mungkin, senyata mungkin. Karena ada yang request, Mas Tulus keadaan rumah seperti apa, saya tayangkan vlognya. Setelah vlog tayang, malah jenengan makin ngabisin saya. Kalau saya pribadi nggak apa-apa jenengan hina saya, tapi kalau jenengan sudah bawa-bawa adik, jangan. Mereka yang sedang saya perjuangkan hidupnya. Boleh sakiti saya, boleh hina saya, boleh katain saya, tapi jangan adik saya. Saya mohon. Adik saya adalah orang yang sedang saya perjuangkan hidupnya saat ini untuk kebahagiaannya. Jadi kalau sampai ngusik dia, aduh, demi Allah saya gak akan ikhlas. Saya gak ngerti Cermali mau dibikin apa, tapi maaf sekali lagi, bukan maksud saya membuat channel seperti apa, video seperti ini terus jenengan nanti berpikir, oh pembenaran, oh emosi, oh terpancing, oh terbawa. Bukan seperti itu. Saya membuat video seperti ini real untuk klarifikasi, supaya jenengan mengetahui apa yang saya sampaikan apa adanya saya, apa yang saya sampaikan apa adanya kami, tanpa embel-embel apapun. Kami tidak ada niat gimana-gimana, kami tidak ada maksud gimana-gimana, dan lillahi ta'ala apa yang kami sampaikan itu yaitu yang kami alami. Banyak kok subscriber lama yang sudah tahu keadaan kami yang sebenarnya. Mereka lebih memahami keadaan kita. Jadi
Nanti kalau aku nangis-nangis di video ini dikiranya aku tuh ngemis, dikiranya aku nyari belas kasih. Subhanallah, aku gerak-gerikku salah. Sekali lagi ya, orang kalau sudah salah, mbok di mata jenengan itu apa ya, pikiranmu ki kowe ki malaikat, kowe ki Tuhan, ya yang itu jelek. Itu kamu. Jadi wis. Yang terpenting di sini saya sudah mengklarifikasi, saya sudah mengatakan apa adanya. Ketika kamu masih bersikukuh dengan pemikiran kamu, silahkan urusanmu dan Allah. Kalau saya seperti itu. Yang terpenting jangan usik adik saya, jangan usik saya. Karena saya tidak pernah ngusik kamu. Urusanku. Jadi dalam hal ini sekali lagi, saya sudah sangat stres memikirkan subscriber saya yang barbar, yang macam-macam, yang berantem, yang selisih paham, yang benar, yang salah, yang seperti ini, yang seperti itu. Aduh, aku udah muak dengan keadaan itu. Dan ketika dibuka di forum pun mereka bisa menilai dengan sendirinya. Bukan memperbaiki diri kita menjadi baik, malah justru memperlihatkan siapa kita sebenarnya di mata semua orang. Kan malah bahaya. Nyari simpati awalnya, tapi ternyata orang malah berpikir yang enggak. Jadi hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan cara bicara, hati-hati dengan keinginan kita. Kadang kita bisa memaksa orang untuk, harus ikutin saya dong, saya yang benar dong. Lah, kepala itu banyak. Sekali lagi ketika diambil vote, kalau kamu kalah, kamu yang salah. Akhirnya bisa berubah tadi yang salah jadi benar, gara-gara ulahmu sendiri, bukan ulah siapa-siapa. Jadi ketika kamu sudah merasa benar, jika kamu adalah Tuhan, saya akan percaya sama kamu. Tapi ketika kamu merasa benar, tapi kamu itu manusia biasa, dan saya juga bisa melihat nilai-nilai yang sudah dicantumkan, nilai-nilai yang sudah diterapkan, tetapi kamu masih terus merasa seperti itu, buat saya kamu merasa Tuhan. Selamat malam untuk para subscribernya Masti semuanya. Sebelumnya Masti mohon maaf kalau di Cermal yang kali ini mungkin agak sedikit melankolis sekali, agak terlalu emosional. Masti mohon maaf. Selamat berjumpa tentunya untuk semua subscriber Masti dimanapun kalian berada, tanpa terkecuali saja, di Indonesia sampai luar negeri. Selamat bekerja untuk sudah bekerja, selamat beristirahat untuk sudah mulai beristirahat. Semoga lelah hari ini menjadi lelah. Dan lagi-lagi kita terus belajar dari beberapa hal yang menjadikan kita lebih kuat daripada sebelumnya. Cermal adalah sebuah cerita malam yang bisa jadi di situ ada inspirasi, ada cerita jelek yang bisa kita jadikan sebagai bahan gambaran untuk menjadi lebih baik. Ada cerita baik yang justru mungkin bisa membuat kita menjadi angkuh dan sombong. Jadi isinya Cermal ini yang kita ambil, bukan karena ada kelebihan, ada kekurangan, ada video tayang di YouTube dapat uang, bukan seperti itu, tapi lebih ke mudah-mudahan video yang saya tayangkan atau yang saya angkat di sini nih selalu menjadikan manfaat buat kalian. Setidaknya walaupun kalau kalian nggak bisa ambil manfaat dari videonya, kalian bisa ambil, oh iya, yang susah tidur jadi gampang tidur karena nonton video ini, karena mendengarkan ini. Jadi berkali-kali saya bilang, berkali-kali saya katakan bahwa apapun yang kita hadapi sekarang, sakit, sedih, senang, hidup dan mati, semua sudah garis dari Allah. Dan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, entah itu membuat kita jatuh terpuruk sekalipun, hidup terus berjalan. Itulah kenapa Mas Tulus tidak mau lagi terima donasi-donasi selain nasi bok. Mas Tulus tidak mau lagi, wis kapok wis. Salah paham, karena kita ini adalah orang-orang yang sedang menuju baik, sehingga akan banyak setan dan jin yang akan menghasut kita untuk memecah belah kita. Si A nawarin, wis mama saja yang membantu, wis si bapak saja yang membantu, si kakak, si adik, semuanya membantu. Mendingan tidak usah sama sekali daripada nanti ujung-ujungnya saya yang salah juga. Jadi mendingan wis donasi yang Mas Teh buka nasi bok wis. Karena itu sudah donasi yang sudah berjalan berbulan-bulan dan tidak pernah ada salah paham di situ. Karena yang mengelola saya sendiri, saya bagi sendiri, saya terjun sendiri, aman malah. Kalau donasi-donasi yang lain nanti wis dipikirnya Mas Tulus yang keliru, wah itu. So, pokoknya ujung-ujungnya jenengan yang berkelahi, jenengan yang berselisih paham, yang kehantam itu saya, yang kena itu saya terus-terusan. Jadi mendingan wis ndak usah. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga Allah bantu saya menyelesaikan semua dengan baik, dengan cara saya sendiri, dengan keringat dan juga darah saya sendiri. Insya Allah Allah bantu. Jadi mungkin banyak sebagian orang berpikir, Mas Tulus kok sombong, Mas Tulus kok belagu, kenapa sih nggak di ini aja, kenapa sih nggak begitu aja. Banyak orang yang nggak memahami kenapa dari awal kan saya bukan tipe orang yang dari awal yang membuat saya bisa menerima atau open donasi itu sebenarnya ya bapak-bapak, ibu-ibu orang baik yang meyakinkan saya bahwa itu nggak akan terjadi apa-apa. Dari awal itu saya tipe orang yang tidak mau menerima apapun dari orang lain, karena saya ngerasa saya nggak kerja. Ketika meskipun saya ngerasa saya zikir, saya sholat untuk orang yang sedang sakit itu, kemudian orang itu sembuh, buat saya itu bukan karena saya, tapi karena Allah yang memberikan. Sekali lagi, kita hanya media, yang menyembuhkan itu Allah. Jadi buat saya tuh kalau misalnya mau ngasih saya puluhan juta sekalipun, kalau diri saya nggak mau terima, ya saya nggak akan mau terima. Jadi dari awal memang saya sudah menyembunyikan nomor rekening saya tuh sudah sembunyikan semuanya. Kemudian banyak orang yang meyakinkan, Mas Tulus nggak apa-apa kok, kalau udah rezekinya sampai itu nggak apa-apa, jadi harus open. Oke, saya open, akhirnya jadinya seperti ini. Enek opo-opo, enek klerune panggah aku sing dimusuhi. Sing kleru sopo, sing salah sopo, sing elek panggah aku. Yang jelek siapa, yang berkelahi siapa, tetap Mas Tulus yang kena. Jadi penengah yo panggah salah, nggak jadi penengah salah. Ujung-ujungnya saya dimusuhin orang. Tadi mendingan gak usah. Wes, donasi yang mau berdonasi, Mas Teh donasi untuk nasi bok. Selebihnya Mas Teh nggak buka donasi yang lain-lain. Mau yang Mas Teh doakan sembuh kek, mau yang Mas Teh bantu sembuh kek, atau berhasil kek atau apa kek, Mas Teh mohon maaf sebelumnya, Mas Teh tidak bisa terima donasi apapun dari jenengan. Karena Mas Teh tidak buka praktek, dan Mas Teh juga tidak mengharap imbalan dari apa yang sudah Mas Teh lakukan. Arep tangi tengah wengi jentat-jentit sholat zikir ngundungake sampean, aku ndak masalah, lillahi ta'ala. Ndak usah terima-terima donasi lagi, Miss. Umat dewe malan ujung-ujungnya sing kena panggah aku, coy. Kalian ndak pernah tahu rasanya jadi saya kan. Jadi sentral di salah satu titik, jadi public figure di salah satu daerah atau di salah satu, anggaplah di lingkungan ya. Bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah menjadi saya. Tertekan sebetulnya menghadapi orang-orang yang sudah tua, terus pikirannya agak beda dari usianya ya, terus menghadapi orang-orang yang barbar, terus pikirannya juga sama, tidak sesuai dengan yang saya mau. Saya sudah jelaskan harus sabar, harus apa, tapi dengan ketidaksabarannya itu mulai banyak hal-hal yang dilontarkan, mulai banyak hal-hal yang keluar tanpa sebab ya. Jadi terus-terusan, semakin terbawa, semakin dibawa, semakin terpancing. Akhirnya ya wis. Sebagai manusia saya tidak punya hak apa-apa. Saya cuma bisa ngelamun, mikir, karena yang salah tetap saya. Karena saya mengumpulkan, gitu. Jadi dalam hal ini saya ingin menjadi berguna bagi orang dalam hal, ya kalau memang jadi teman curhat misalnya, jadi teman sharing, ada yang mau nanya, Mas Tulus A, B, C, D, E, F gitu bagaimana sih? Saya bisa jawab, orang itu mendapatkan sesuatu, mendapatkan pengetahuan, dan saya dapat pahalanya buat orang tua saya, almarhum di surga. Itu yang saya minta. Bukan jadi malah permusuhan. Mau curhat, lama Mas Tulus balasnya marah. Emosi, akhirnya Mas Tulus diblokir, kata-katain Mas Tulus. Itu banyak. Satu itu. Yang kedua, ibu-ibu atau mbak-mbak yang, maaf, Mas Tulus bukan banggain diri terus tiba-tiba ngomong suka sama Mas Tulus. Itu juga tidak boleh kayak gitu. Jadi saya menutup diri saya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Bukan berarti saya munafik atau apa, enggak lah. Tapi saya tidak bisa kalau misalnya jenengan jelas-jelas punya suami kok sama Mas Tulus kata-katanya seperti itu tuh gak enak. Sampai ada yang suaminya nelpon, Mas Tulus ini sopo sebenarnya? Saya cuman YouTuber pak, saya nggak tahu apa-apa. Jadi istrinya itu terbengkalai pekerjaan rumahnya gara-gara nyimak YouTube saya. Nah ini yang agak-agak sedikit jadi permasalahan
kecil tapi besar bagi rumah tangga orang. Akhirnya apa, saya merasa bersalah juga dengan hal ini. Jadi celoteh-celoteh hari ini adalah kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan ini adalah real. Saya tidak mau buat-buat, saya tidak mau buka air mata saya lagi di sini. Yang terpenting saya tidak pernah ngusik siapapun. Kalian mau sayang sama saya monggo, mau benci sama saya monggo. Yang terpenting buat kalian yang merasa atau menganggap saya musuh sekalipun, saya tetap sayang sama kalian, saya tetap care sama kalian. Ada yang mau disampaikan, mau cerita, mau ngobrol, boleh. Mas Teh tunggu. Jadi Mas Teh bukan benci sama orangnya, Mas Teh cuma benci sama sifatnya kalau sampai ada rasa dengki di hatinya karena hal-hal yang bukan Mas Teh lakukan, misalnya seperti itu. Jadi contohnya dengan menganggap video yang saya tayangkan soal rumah itu palsu dan lain sebagainya, Mas Teh nggak benci sama orangnya, Mas Teh cuma benci sama sifatnya. Orangnya tetap Mas Teh sayang. Jadi sebenci apa kalian benci sama saya silakan, kalian nggak suka sama saya silakan, tapi dalam hal ini dibenci pun nggak apa-apa, yang penting bukan aku yang benci. Dijahatin pun nggak apa-apa, yang penting bukan aku yang jahat. Sekali lagi, rencana yang paling sempurna adalah rencana Allah. Sehebat apapun kita, sehebat apapun mulut kita, kekuatan kita, hak kita, rencana kita, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan bisa terjadi. Jadi berkekehlah akan kemauan Tuhan, bukan berkekehlah pada kemauanmu. Jadi kalau kamu kekeh sama kemauanmu dan Tuhan tidak berkehendak, mau sampai boncrot ya nggak mungkin kelakon. Tapi ketika kamu tidak melakukan apapun tapi Tuhan berkehendak, ya kun fayakun. Jadi hati-hati. Dan yang menurut kita betul belum tentu betul, yang menurut di pikiran kita benar belum tentu benar. Jadi sekali lagi kembali ke pemikiran kita masing-masing bahwa diri kita itu manusia, tidak sempurna. Kesempurnaan itu milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita merasa sempurna, kita merasa benar, kita telaah lagi, sesempurna apa saya, sebenar apa saya, lalu putar lagi. Sebetul-betulnya saya, apakah saya sudah benar cara saya? Jadi itu, di situ titik-titik. Saya tidak pernah menghilangkan apa yang sudah saya terima berkat karunia dari Allah. Saya bersyukur selalu. Tapi dalam hal ini saya meminta untuk selalu berdoa. Saya selalu berdoa, ya Allah, semoga apapun yang terjadi, sesuatu yang jelek jadi buruk, sesuatu yang tidak baik berputar balikan lagi jadi baik, dan segala sesuatunya membaik seperti sedia kala. Itu selalu saya doakan. Dan maaf, meskipun kalian benci sama saya sekalipun, kalian tetap nonton video ini berarti kalian masih sayang sama saya. Meskipun di hati kalian tetap ada dengki dan marah terhadap saya tidak pernah marah dengan kalian, saya tetap sayang dengan kalian. Karena kalian yang membuat channel ini terus berdiri, kalian yang membuat channel ini terus bersiap untuk menghadapi seluruh kehidupan saya, kalian yang membuat saya siap, kalian yang membuat saya kuat, ya. Jadi apapun yang terjadi, sekali lagi video ini saya buat sebagai klarifikasi sekaligus sebagai teman tidur buat kalian. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan nilai tersendiri buat kalian semua bahwa ya ini hidup, ini kearifan kita, ini kearifan lokal orang Indonesia bahwa kita itu makhluk sosial. Kita adalah orang-orang Jawa yang harus mengedepankan atau meninggikan atau menyatukan atau menomorsatukan andapasor kita sebagai manusia untuk lebih menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Sekali lagi, orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang pernah salah tapi memperbaiki kesalahannya. Dan mengalah bukan berarti kalah, menyerah bukan berarti kalah, tetapi mengalah dan menyerah untuk mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saatnya kita merubah diri kita. Kalau kata Nisma kemarin saya baca statusnya, yuk kita berusaha merubah insecure jadi bersyukur. Kurang lebih seperti itu. Selamat malam semuanya, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Yang penggemarnya mungkin ada beberapa yang bisa kalian ambil dari cerita yang bisa Mas Tulus sampaikan. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Untuk yang sudah beranjak tidur, selamat tidur. Dan juga untuk Anda semua yang mungkin saat ini sedang dalam masalah, sedang dalam bersedih, atau sedang berduka, nangis saja. Selesaikan tangismu, lepaskan bebanmu, kemudian ingat, setelah kamu menangis, setelah kamu berpikir, hidupmu terus berjalan meski apapun yang kamu hadapi sekarang. Oke? Semangat,
Jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik terhadap apapun dan siapapun. Insya Allah hal-hal baik juga yang akan ada di hati dan juga kepribadian kita. Mas Tim mengucapkan terima kasih banyak. Mohon pamit, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik dan selamat tidur.